Perkenalkan, nama saya Salsa Fitri Haristiani, NPM 2017 43500 131 dari kelas R7C. Di sini saya akan membahas soal tentang linear programming dengan metode simplex, kasus maksimasi. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Yaitu, sebuah produsen trailer kecil ingin menentukan berapa banyak unit camping dan berapa banyak trailer rumah yang harus ia hasilkan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Misalkan yang tersedia 11 unit aluminium, 40 unit kayu, dan 52 orang per minggunya yang kerja. Data sebelumnya dinyatakan dalam unit yang nyaman. Asumsikan bahwa sumber daya lain yang dibutuhkan tersedia dan tidak berpengaruh pada keputusannya. Tabel di bawah memberikan jumlah setiap sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi setiap trailer. Asumsikan lebih lanjut bahwa berdasarkan catatan penjualan tahun sebelumnya, pabrikan telah memutuskan untuk membuat tidak lebih dari 5 camping. Jika produsen menyadari keuntungan $300 pada camping dan $400 pada trailer, apa yang harus menjadi produksi untuk memaksimalkan keuntungannya? Di sini biar lebih mudah kita tambahkan lagi aja tabel insert. Tiga. Kita tambahkan di sini. Jadi kita tulis di sini aluminium. Tersedia 11 unit aluminium, berarti di sini 11. Maka di sini kayunya ada 40, berarti kita tulis 40. Lalu 52, di sininya 52. Nah, kita lanjut ke langkah yang pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk mengubah ini, kita tentukan dulu variabelnya. Yang pertama ada unit camping dan trailer rumah. Kita asumsikan unit camping itu sebagai X1 dan trailer rumah sebagai X2. Lalu kita bikin fungsi tujuannya. Fungsi ketujuan ini dapat dari keuntungan. Keuntungan masing-masing trailer dan unit camping dan trailer rumah, yaitu $300 unit camping dan $400 trailer rumah. Yang ketiga kita bikin fungsi kendalanya. Kendala yang pertama yaitu di aluminium. Di sini kita lihat kolom aluminium 2 sama 1. Maka kita tulis di sini 2x1 ditambah x2 kurang dari 11 karena tadi di sini tersedia 11 unit aluminium. Jadi kurang dari 11. Yang kedua ada x1 ditambah 8x2 kurang dari 40. Ini juga didapat dari kolom kayu. Nah, di sini kolom kayu. Kurang dari 40 karena tersedianya hanya 40 unit kayu. Yang ketiga ada 7x1 ditambah 8x2 kurang dari 52. Nah, ini dapat dari pekerja orang yang per minggunya. 7, 8, dan 52. Dan yang terakhir, yang keempat, kita di sini kenapa x1 kurang dari 5? Karena di soal disebutkan tidak lebih dari 5 camping. Maka x1-nya kan camping, x1 kurang dari 5. Lalu kita ubah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini kita ubah menjadi pertidaksamaan, yaitu sama dengan 0. Maka di sini pindah ruas, min 300-nya pindah ke sini, pindah ke Z. Maka Z min 300x1, 400-nya juga pindah jadi negatif. Min 400x2 sama dengan 0. Lalu fungsi kendalanya kita ubah juga, 2x ditambah x2. Nah, di sini kita tambahkan nilai slack. Nilai slack ini bisa huruf A sampai Z. Karena kita di sini memakai variabel x, x1, x2, lalu untuk melanjutkannya kita tambahkan aja nilai slacknya yaitu x3 sama dengan 11. Yang kedua, x1 ditambah 8x2, kita tambahkan lagi nilai slacknya. Di sini kenapa x4? Karena dia harus berurutan, nggak boleh sama. Karena bukan harus berurutan, pokoknya nggak boleh sama.
Karena kita untuk mempermudah, jadi kita berurutan X4 sama dengan 40. Yang ketiga, 7X1 ditambah 8X2 ditambah X5 sama dengan 52. Yang terakhir, X1 ditambah X6 sama dengan 5. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Di sini kita pakai variabel dasar. Variabel dasarnya yang mana? Yang tadi. Di fungsi tujuan. Yang pertama itu Z. Kita tulis di sini variabel dasarnya Z. Lalu tadi udah diketahui X1 itu variabel dasar kita. X2 selanjutnya diisi oleh nilai-nilai select. Nilai select yang tadi yaitu X3, X4, X5, X6. Di sini nilai kanan. Nilai kanan itu kita singkat aja sebagai NK. Nilai kanan ini berada di setelah sama dengan. Yang ini indeks. Nah, yang ininya kita tulis Z. Ini udah pasti kita tulis. Lalu nilai-nilai selectnya. Nilai selectnya tadi apa aja? Kita tulis X3, X4, X5, dan X6. Baris pertama, baris Z. Kita lihat tadi di fungsi tujuan. Z min 300 X1 min 400 X2 sama dengan 0. Maka nilai Z-nya di sini ada, yaitu Z1. X1-nya di sini ada ya 300, min 300, maka kita tulis min 300. Lalu min 400. X2-nya, X3-nya di sini nggak ada, maka kita kosongkan 0, 0, 0, 0. Lalu nilai kanan itu nilai setelah sama dengan. Di sini setelah sama dengan 0, maka nilai kanannya 0. Baris X3. Kita lihat di fungsi kendala yang pertama. Baris X3 yang ini. 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 11. Maka Z-nya itu nggak ada, 0. X1-nya itu 2. X2-nya 1. X3-nya 1. X4-nya nggak ada, maka kita tulis 0, 0, 0. Nah, nilai kanannya setelah sama dengan, yaitu 11. Maka kita tulis di sini 11. Baris X4. Fungsi kendala yang kedua. X1 ditambah 8X2 ditambah X4. Z-nya di sini nggak ada, 0. X1-nya di sini 1. X2-nya 8. X3-nya nggak ada, 0. X4-nya di sini 1. X4 di sini 1, X5 0, X6 0. Setelah sama dengan yaitu nilainya 40. 40. Kita lanjut ke kendala yang ketiga, yaitu 7X1 ditambah 8X2 ditambah X5 sama dengan 52. Z-nya nggak ada di sini 0. X1-nya tadi 7, 7X1. X2-nya 8. X3-nya nggak ada, X4 nggak ada, X5-nya 1 sama dengan X6-nya nggak ada, 0 sama dengan 52. Oke, itu 52. X6 yaitu X1 ditambah X6 sama dengan 5. Z-nya udah pasti nggak ada. X1-nya 1. X2-nya nggak ada, 0. X3 nggak ada, 0. X4 0. X5 0. X6-nya ada 1. 1 sama dengan 5. Nah, maka kita udah dapat tabelnya. Langsung kita ke langkah yang ketiga. Memilih kolom kunci. Apa itu kolom kunci? Kolom kunci yaitu kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka besar. Kita lihat baris Z di sini. Yang ini baris Z. Kita lihat mana yang ada negatif yang paling besar. Di sini ada 400.
maka di sini kita merahin aja 400. Kolom kunci, berarti kolom, karena dia kolom maka ke bawah, berarti di sini nilai kolom kuncinya udah ketemu. Nah, ini dia kolom kuncinya. Setelah kita dapat kolom kunci, langsung aja kita ke langkah yang keempat. Menentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai nilai indeks terkecil. Nah, caranya kita di sini mencari indeks. Ini rumus mencari indeks. NK dibagi nilai kolom kunci. Yang pertama kita cari baris X3. Z di sini tidak perlu dihitung ya. X3 langsung aja, X3 11, nilai kanan X3 di sini 11 dibagi 1, karena 1 di sini nilai kolom kunci. Kolom kuncinya di sini 1, 11 dibagi 1 sama dengan 11. Maka indeks didapat X3 yaitu 11. Kita lanjut ke X4. X4 di sini nilai kanannya 40 dibagi 8. Kolom kuncinya. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Maka ditulis di sini indeksnya 5. X5 yaitu nilai kanannya 52 dibagi nilai kolom angka kuncinya di sini 8. 52 dibagi 8 sama dengan 61/2. Di sini kita tulis 61/2. X6. X6 di sini nilai kanannya 5 dibagi 0. 5 dibagi 0 itu tak terhingga. Jadi indeks terkecilnya kita lihat di sini yaitu 5. Maka baris kuncinya 5. Nah, sebelum kita masuk ke langkah yang selanjutnya, kita harus menentukan dulu nilai kuncinya. Angka kunci. Angka kunci itu merupakan perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Kita lihat yang berpotongan yang mana, 8 ini. Maka maka 8 ini merupakan angka kunci. Langsung aja kita ke langkah yang kelima, yaitu merubah nilai-nilai baris kunci. Nah, di sini baris kunci yang ini kita copy dulu. Kita copy dulu baris kunci yang lama biar enak kita melihatnya. Nah, ini. Merubah nilai kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Jadi baris baru, untuk mencari baris baru, baris kunci yang lama dibagi angka kunci. Nah, ini baris kunci yang lama ya. Jadi caranya itu 0 dibagi angka kuncinya 8 tadi ya. 0 dibagi 8 sama dengan 0. Maka kita tulis di sini 0. Nah, yang kedua, baris kunci yang kedua di sini ada 1.
maka 1 dibagi 8 sama dengan 1/8. Selanjutnya di sini ya 2. Selanjutnya 8. Maka di sini 8 dibagi angka kuncinya tadi 8 sama dengan 1, maka kita tulis di sini 1. Yang keempat, 0 dibagi 8. 0 dibagi 8 sama dengan 0, maka ditulis di sini 0. Yang kelima, 1 dibagi 8. Kita tulis 1/8 di sini. Yang keenam, nih 0. 0 dibagi angka kunci. Angka kuncinya 8. 0 dibagi 8 sama dengan 0. Maka kita tulis 0. Lalu 0 di sini 0 dibagi 8 sama dengan 0. Di sini kita tulis 0. Yang terakhir, 40. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Maka kita tulis di sini 5. Indeks di sini tidak perlu ya, tidak perlu kita bagi lagi. Jadi didapat nilai-nilai baris kunci yang baru, maka yang ini. Kita lanjut ke langkah yang ke-6. Merubah nilai-nilai selain baris kunci. Kalau tadi kita merubah baris kunci, maka kita sekarang ubah nilai-nilai yang ini nih, selain baris kunci. Caranya yaitu baris Z, kita lihat tadi baris Z, baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Kita pertama mengubah baris Z dulu. Baris Z di sini yaitu 300, 400, 0, 0, 0, 0. Maka kita tulis min 300, min 400, 0, 0, 0, 0. Koefisien angka kunci di sini, kita lihat kolom kunci yang tadi. Kolom kunci yang tadi kan pertama 400. Maka koefisiennya pertama kita tulis di sini 400, min 400. Baris lamanya tadi, yang baris lama. Nilai baris baru kunci. Di sini. Baris baru kunci ya ini. Maka langsung aja baris lama yaitu min 300 dikurang dalam kurung min 400 dikali 1/8. Caranya gini aja. Min 300 dikurang min 400 dikali 1/8. Sama dengan min 300 dikurang min 400 dikali 1/8, yaitu hasilnya min 50. Min 50. Maka min 300, min ketemu min plus, min 300 plus 50 kali dapat min 250.
ini hasilnya min 250. Nah ini juga sama, min 400 dikurang min 400 dikali 1, maka di sini hasilnya 0. Lalu 0 dikurang min 400 dikali 0, maka hasilnya 0. 0 dikurang min 400 dikali 1 per 8, hasilnya 50. 0 dikurang min 400 dikali 0, hasilnya 0. 0 dikurang min 400 dikali 0, hasilnya 0. Lalu 0 dikurang min 400 dikali 5, maka hasilnya 2000. Nah, baris X3 juga sama, X3, X5, dan X6. Caranya juga sama, ini udah saya buat, bisa dilihat. Oke, ini baris kunci. Ini juga sama, maka selanjutnya masukkan nilai-nilai baris baru ke tabel. Nah, yang tadi baris Z, kita pakai yang nilai baris barunya yaitu min 250, 00, 50, 00, 2000. Maka kita masukkan min 250, 00, 50, 00, 2000, dan seterusnya kayak gitu. Lalu langkah yang ketujuh, bila masih ditemukan negatif pada Z, maka lanjutkan perbaikan sampai baris Z tidak ada negatifnya. Ulangi langkah 3 sampai 6. Karena di sini kita lihat di sini masih ada, di baris Z masih ada negatifnya, yaitu ini min 250, maka kolomnya di sini kita perbaikan langkah ketiga, yaitu memilih kolom kunci. Karena tadi min 250 masih ada negatifnya, maka kolom kuncinya ini bawah. Kita masuk ke perbaikan langkah 4, yaitu memilih baris kunci. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman, yaitu kita mencari indeksnya, nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Di sini kita tidak perlu lagi mencari baris Z, maka X3 di sini 6 per nilai kanannya di sini 6 per 15 per 8 nilai kolom kuncinya sama dengan 6 dikali 8 per 15 sama dengan 16 per 5, yaitu sama dengan 31 per 5. Kita tulis di sini 31 per 5. Lalu X4, di sini X2 ya. Lalu X2 di sini, karena tadi sebelumnya itu baris kunci sama dengan kolom kunci, maka di sini dia ngikutin, di sini X1, yang pertama tadi X2, maka di sininya berubah jadi X2. Ini saya lupa ubahnya. X2 sama dengan 5 per 1 per 8 sama dengan 40. Kita tulis di sini indeksnya 40. Lalu X5 12 per 6 sama dengan 2, maka kita tulis di sini indeksnya 2. X6 5 per 1 sama dengan 5, maka di sini kita tulis 5. Nah, kita lihat baris kunci. Baris kunci itu indeks yang terkecil. Di sini kita lihat indeks yang terkecilnya itu ada di 2. Maka sebarisan ini menjadi baris kunci. Nah, di sini berubah nih, X5-nya jadi X1 karena kolom kunci itu mengikuti baris kunci. Di sini kolom kuncinya X1, maka baris kunci di sini X1. Perbaikan langkah 5, mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris kunci yang tadi kita ubah. Caranya sama seperti tadi, yaitu 6 dibagi 6 sama dengan 1, karena baris kunci yang tadi 6, maka 6 dibagi 6 1. Kita tulis di sini 1. Hasilnya ya 0 0 min 1 per 6 1 per 6 0 2. Langsung aja kita ke perbaikan langkah 6, mengubah nilai-nilai baris kunci. Caranya juga sama kayak tadi, min 250 dikurang min 250 dikali 1, hasilnya 0. Selebihnya juga sama, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Lalu masukkan nilai baru baris kunci ke dalam tabel. Maka kita masukkan hasilnya seperti ini. Setelah didapat tidak ada negatif di baris Z, maka kesimpulannya X1 nilainya di sini ketemu X1 nilainya 2, X2-nya
4/4, lalu Z max-nya 2.500 keuntungan. Ini sebagai keuntungan. Jadi tadi itu pertanyaannya, pertanyaan apa yang harus menjadi produksinya untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi kesimpulannya yaitu yang harus diproduksi adalah 2 camping dan 4/4 rumah dengan maksimal keuntungannya adalah 2.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda, NPM 2017435000137. Nah, untuk pertemuan sekarang saya akan menjelaskan tentang program linear metode simplex dengan kasus maksimasi. Oke, kita lanjut ke videonya. Ini ada soalnya, lalu ini ada tabel. Tabel itu nanti bisa ada isinya itu kendala ya. Nah, lalu di sini ada 11 unit aluminium, 40 unit kayu, dan 52 orang sampai minggu kerja. Nah, lalu di sini ada kendala juga, tidak lebih dari 5 keping. Nah, lalu jika ini keuntungan itu nanti jadi fungsi tujuannya, yaitu 300 US dollar per keping dan 400 US dollar per trailer. Oke, next kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ke dalam bentuk baku. Nah, di sini variabelnya ada X1 sama dengan unit keping dan X2 sama dengan trailer rumah. Nah, fungsi tujuan ini yang tadi profitnya, yaitu Z sama dengan 300 X1 plus 400 X2. Di kendalanya ini ada 2 X1 keping aluminium plus X2 aluminium kurang dari 11. Nah, X1 kayu plus 8 X2 kurang dari 40 kayu. 7 X1 plus 8 X2 kurang dari 52 pekerja. Nah, X1 kurang dari 5. Nah, kita ubah menjadi ke bentuk baku. Nah, untuk metode simplex ini, kalau misalkan kita mengubahnya itu, kita tambahkan variabel slack. Nah, untuk merubah variabel nih, membuat titik S menambahkan nilai slack ini, kita bisa variabelnya aja tuh apa aja, yaitu dari A sampai Z. Kalian bisa X, bisa A, D misalnya. Nah, di sini saya menggunakan X3 karena kan di sini ada 1 X2, lalu saya tambahkan aja X3, X4, X5. Terus kita ubah menjadi menjadi sama dengan ya. Nah, note-nya kalau misalkan kita kurang dari itu, dia sama dengan kalau misalkan kita ubahnya nih, plusnya itu jadi tetap plus. Nah, kalau misalkan dia lebih dari, maka kalau misalkan kita mau ubah ke dalam bentuk baku, itu kita ubah menjadi min. Nah, fungsi tujuan ini kan maksimal ya. Berarti kan Z-nya ini kita pindahkan nih ke kiri, sebelah kiri. Nah, maka dia juga kita ubah menjadi min. Oke, terus kita tambahkan sama dengan 0. Oke, lanjut kita membuat tabel. Nah, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel ini. Nah, di sini ada Z fungsi tujuan yang tadi kita buat dan kendalanya ya. Nah, ini ada di tabel ini ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Dan ini nilai kanannya dan ada indeks. Oke, di Z ini kita lihat fungsi tujuannya. Di Z ini ada 1 karena ini ada Z-nya. Nah, di X2-nya ini, di X1-nya ini ada min 300. Mana kita lihat di sini ada min 300 X1. Nah, X2-nya ada min 400 X2, kita masukkan ke sini. Nah, X3-nya nggak ada, 0, X4-nya 0, X5-nya 0, dan X6-nya 0. Dan NK-nya ini, nilai kanannya ini adalah 0. Oke, untuk X3-nya ini Z-nya nggak ada, maka kita taruh di tabelnya itu 0. Nah, untuk X1-nya ini dia ada 2, kita masukkan 2, lalu ada X2-nya ada 1, X3-nya ada 1, X4-nya nggak ada, dan nilai kanannya ini 11. Nah, selanjutnya seperti itu. Di X4 kita lihat, di X4 nggak ada Z, maka 0, X1-nya 1, lalu X2-nya ada 8. Nah, X4-nya dia adanya Nah, lanjut ke X5. X5-nya ini di X1-nya itu dia ada 7. Terus di X2-nya ada 8, di X5-nya dia ada 1.
X1, X3, 4, 6 itu dia nggak ada, berarti 0. Nah, nilai kanannya ada 52. Nih, 52. Nah, di X6, X1-nya Z-nya dia nggak ada ya. Pokoknya tuh di X tuh, di kendala itu nggak ada Z. Z itu hanya ada di fungsi tujuan. Nah, lalu masukkan X1-nya ada dan semuanya itu 0. Dan dia ininya nilai kanannya itu ada 5. Oke, next. Nah, memilih kolom kunci. Untuk kolom kunci ini, kita lihat di Z-nya. Di nilai Z-nya ini yang paling kecil yang mana? Kalau misalkan yang min, karena kan min itu nilainya paling kecil. Nah, kalau di min kecil, kalau min itu kita lihat angka yang paling besarnya, yaitu ada di X2, yaitu min 400. Maka ketemu nih, kolom kuncinya ada di X2. Oke, next. Menentukan baris kunci. Nah, ini ya baris kunci. Baris kunci ini ada di indeks. Kita lihatnya itu yaitu menentukan nilai terkecilnya itu di indeks. Nah, ini indeksnya udah saya isi. Nah, cara mencari nilai indeks ini, nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kanannya nih. Nah, di X3 ini nilai kanannya dia 11. Nih ya, 11. Nah, lalu dibagi 1. Ini kolom kuncinya. Makanya hasilnya sama dengan 11. Di X5 ini nilai kanannya 52. Lalu dibagi kolom kuncinya ada 8. Hasilnya 61/2. Nah, 61/2 ini kalau misalkan desimal itu 6,5. 6,5. Tapi kalau di tabel itu kita harusnya pecahan ya, nggak boleh desimal. Oke, lanjut X4. Di X4 ini nilai kanannya 40 dibagi dengan nilai kuncinya yaitu 8. 40 dibagi 8 itu 5. Nah, X6 nih, 5 dibagi 0 itu hasilnya tak terhingga. Kalau tak terhingga itu kan berarti banyak ya, berarti dia disebut tak terhingga. Maka kita cari yang paling terkecilnya adalah 5. Nah, makanya nih baris kuncinya ini ada di X4. Nah, ini baris kuncinya ada di X4 ya. Nah, angka 8 di sini angka 8 ini tuh kita sebut itu dia angka kunci, yaitu perpotongan antara nilai kanan dengan nilai kolom kuncinya. Oke, next. Nah, merubah nilai-nilai baris kunci. Kita merubah nih baris baru kunci. Kita lihat baris kuncinya tadi kan ada di X4. Berarti kita ubah. Jadi cara menentukannya ini tadi nih baris kunci dibagi angka kunci. Berarti 0 dibagi 8. Karena kan tadi angka kuncinya tuh 8 ya. Nah, 0. Terus ada 1. Ada 1 dibagi 8 sama dengan 1/8 nih. Kita lihat ya. Yang baris lamanya ini ya, 0, 1, 8, 0, 1, 0, 0, 45. Oke, nah seperti ini caranya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini rumusnya. Nah, setelah kita menghitungkan ini, ketemulah nih baris barunya, yaitu, ini harusnya X4. Bukan X2. Maaf ya. Nah, ketemulah, berarti nilai X4 barunya ini ada di 0, 1/8, 1, 0, 1/8, 0, 0, 5, 5. Oke, sekarang lanjut. Merubah nilai-nilai selain baris angka. Rumusnya ada baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, seperti ini. Tadi di baris Z ini, di baris Z yang tabel kan ada min 300, min 400, 0, 0, 0. Nah, lalu baris lamanya ini ada di 1/8, 1. Kita nggak masukkan Kita nggak masukkan ini ya. X-nya itu 0, 0 karena kan sama aja, apapun yang dikalikan 0 itu nanti hasilnya 0. Jadi kita masukkannya langsung dari variabel X-nya. Nah, jadi ada min 300 ada baris lamanya kan 1/8, terus dikurang dikali koefisien angka kuncinya itu kan kolom kuncinya yang tadi kan ada nih, dia di kolom kuncinya ada di 400, kalau ini kan 400, terus dibagi
dikali nilai baris kunci hasilnya 250. Nah, semuanya dimasukkan dan hasilnya seperti ini. Oke, nah lanjut ada baris X6 yang tadi sama. Nah, ini hasilnya 1, bahkan baris barunya itu 1 0 0 0 0 1 5. Nah, kita masukin yang tadi. Yang tadi kan nih ada baris baru pada Z kan ada 250 0 0 50 0 0 2000. Nah, masukin kan. Ini yang 2000 1 min 250 0 0 0 50 0 0 nilai angkanya 2000. Seperti itu kita masukkan. Jadi kita membuat tabel barunya lagi. Oke, next. Nah, tadi kan nih kita lihat di Z ini kan masih ada minus kan. Kalau misalkan kita mau memaksimalkan itu nggak boleh, kalau metode simplex itu nggak boleh yang ada namanya minus pada Z. Nah, maka nih, bila masih ditemukan negatif pada Z, maka lanjut perbaikan baris Z yang tidak ada negatifnya, langkah 3 sampai 6. Nah, perbaikan langkah ketiganya nih yang tadi kan masih ada minusnya. Nah, terus kita di sini kita pilih kolom kunci. Nah, kolom kuncinya ini kan di Z kan yang paling kecil itu kan 250 kan. Ketemulah kolom kuncinya. Next, ada perbaikan langkah keempat. Di langkah 4 ini kita menilai indeks sama nilai kanan dibagi nilai kolom kuncinya. Nah, ya kan ini ketemu nih kolom kunci itu 6. Dia ada di X5, terus dia nilai indeksnya ini karena kan ada di 2 itu kan paling kecil ya. Nah, kita hitung nih X3 nya 6. Nah, ini kan 6 terus dibagi 15/8, yaitu di nilai kuncinya. Hasilnya 3/1/5. X4 ada hasil 40, X5 ada hasilnya 2, dan X6 ada hasilnya 5. Nah, ini nilai indeksnya ya. Itu cara menghitung nilai indeks. Nah, di perbaikan angka 5-nya kita cari juga dia di baris barunya ini, di baris baru kunci ini ada baris kunci dibagi angka kunci. Nah, jadi 6 untuk ini 6 dibagi 6 hasilnya 1. 0 dibagi 6 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, perbaikan angka 6 mengubah nilai-nilai baris kuncinya. Di baris Z-nya ada yang tadi min 250 00, sama seperti tadi cara menghitungnya juga. Nah, berarti di baris Z ini barunya 008 1/3 41 2/3 0 2500. Di X3 nih cara ngitung, maka dia baris barunya 001 3/16 min 5/6 0 2 1/4. Untuk nih X2 nya seperti ini dan X6 nya. Nah, inilah hasil yang tadi ya, yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Berarti kan kalian mengerti kan? Nah, lalu masukkan nilai baris kunci ke tabelnya. Yang tadi kita hitung itu kita masukkan lagi. Nah, Z-nya ini kan berarti di Z ini kan udah nggak ada ini dong, udah nggak ada minnya. Nah, berarti X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4/3, 3/4, berarti Z max-nya itu ada di 20.500 US dollar. Nah, untuk kesimpulannya yang harus diproduksi adalah 2 keping dan 4 3/4 rumah dengan maksimal keuntungan adalah 2.500 US dollar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.